Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani dari program studi Tadris Matematika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama belajar mengenai materi pola bilangan. Materi ini merupakan materi kelas 8 semester 1. Kompetensi dasar 3.1 membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Setelah menyaksikan video ini, diharapkan semuanya dapat mengetahui pola pada barisan bilangan sederhana minimal 3 barisan bilangan. 2. Mengetahui contoh-contoh konfigurasi bentuk minimal 2 buah pola. 3. Menggeneralisasi pola bilangan untuk menentukan suku selanjutnya dengan baik. 4. Menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan dengan baik. Pembahasan yang pertama yaitu pola pada barisan bilangan. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menerapkan pola barisan bilangan. Salah satunya yaitu pada ilustrasi berikut ini. Seorang pedagang nasi kotak menerima pesanan di setiap tanggal ganjil. Di hari pertama tepatnya tanggal 1, pedagang tersebut hanya membuat nasi kotak sebanyak 8 buah. Hari kedua, dia membuat nasi kotak sebanyak 16 buah. Hari selanjutnya sebanyak 24 buah. Jika pesanan nasi kotak selesai pada tanggal 17, berapakah jumlah nasi kotak yang dihasilkan pada hari itu? Nah, pasti kalian masih bingung bagaimana sih cara pengerjaannya, konsepnya bagaimana, rumusnya bagaimana. Nah, kita akan pelajari kali ini. Mohon disimak baik-baik ya. Kita mengenal apa itu pola bilangan. Pola artinya bentuk yang tetap, sedangkan bilangan artinya satuan jumlah atau angka. Maka dari itu, pola bilangan diartikan sebagai susunan angka yang membentuk pola tertentu. Di sini, pola bilangan ada beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah pola bilangan ganjil, yang kedua pola bilangan genap, 3 pola bilangan aritmatika, 4 pola bilangan geometri, 5 pola bilangan persegi, 6 pola bilangan segitiga, 7 pola bilangan Fibonacci, 8 pola bilangan segitiga Pascal, dan yang ke-9 pola bilangan persegi panjang. Di sini kita akan bahas satu persatu yaitu pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil adalah pola bilangan yang dimulai dari angka 1 sampai tak terhingga. Contoh bilangannya adalah mulai dari angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Rumus umumnya yaitu UN sama dengan 2N-1, dengan N merupakan urutan bilangan yang ingin dicari atau suku ke N. 2. Pola bilangan genap. Pola bilangan genap adalah susunan bilangan yang habis dibagi 2. Contoh bilangannya adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Rumusnya adalah UN sama dengan 2 kali N. Yang ketiga adalah pola bilangan aritmatika. Pola bilangan aritmatika adalah pola bilangan yang memiliki selisih tetap antar kedua sukunya. Contoh bilangannya adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Dengan rumus umum, UN sama dengan A plus N-1 kali B. Dengan A adalah suku pertama dari susunan bilangan dan B adalah beda atau selisih antar suku. Yang keempat adalah pola bilangan geometri. Pola bilangan geometri adalah susunan bilangan yang membentuk pola dengan rasio selalu tetap antar kedua sukunya. Contoh bilangannya adalah 2, 6, 18, 54, dan seterusnya.
Dengan rumus umum, UN sama dengan AR pangkat N min 1. Dengan A adalah suku pertama dari susunan bilangan dan R adalah rasio. Yang kelima adalah pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi adalah susunan bilangan yang polanya seperti persegi sehingga dibentuk oleh bilangan kuadrat. Contoh bilangannya adalah 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Rumus umumnya UN sama dengan N kuadrat. Yang keenam adalah pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga adalah susunan bilangan yang akan membentuk segitiga sama sisi. Contoh bilangannya adalah 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Dengan rumus umum, UN sama dengan setengah N plus 1. Berikut adalah gambarnya. Suku yang pertama yaitu T1 sama dengan 1, T2 sama dengan 3, T3 sama dengan 6, T4 sama dengan 10. Angka-angka ini didapat dari jumlah lingkaran yang ada. Ini kan 1, T2 ini lingkarannya ada 3, T3 ada 6, dan seterusnya. Selanjutnya adalah pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci adalah pola bilangan yang diawali dengan angka 0 dan 1. Kemudian angka berikutnya diperoleh dengan cara menambahkan kedua bilangan sebelumnya secara berturut-turut. Contoh bilangannya adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan seterusnya. Maksud dari penambahan angka sebelumnya adalah begini. Ini kan angka pertamanya yaitu 0 dan 1. Kita tambahkan 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kita tulis. Lalu lanjut 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dilanjutkan lagi dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Begitu seterusnya dengan rumus umum UN sama dengan N-1 plus N-2. Berikut gambarnya. Mirip segitiga Pascal ya. Selanjutnya adalah pola bilangan Pascal. Pola bilangan Pascal adalah pola bilangan yang diperoleh dari penjumlahan baris pada segitiga Pascal. Contoh bilangannya adalah 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Berikut gambarnya. Dijumlahkan ya, ini yang 1 kan berdiri sendiri, berarti hanya 1 jumlahnya. Yang baris kedua ini 1 plus 1 sama dengan 2. Yang baris ketiga 1 plus 2 plus 1 sama dengan 4, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang adalah susunan yang menghasilkan bentuk menyerupai bangun datar persegi panjang. Contoh bilangannya adalah 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Dengan rumus umum UN sama dengan N plus 1. Baik, agar kita lebih memahami dari pola bilangan, kita lanjut ke contoh soal, yaitu contoh soal yang pertama. Diketahui barisan bilangan 6, 18, 54, titik. Tentukan kelanjutan dari barisan bilangan di atas. Penyelesaian. Pertama-tama, kita di sini mencari selisih antara bilangan-bilangan yang diketahui, yaitu 6, 18, dan 54. Di sini dapat kita ketahui bahwa selisihnya yaitu dikali 3. Maksudnya adalah 6 dikali 3 adalah 18, dan 18 dikali 3 hasilnya 54. Dan untuk bilangan selanjutnya yaitu 54 dikali 3 hasilnya 162, dan 162 dikali 3 hasilnya 486. Jadi kelanjutannya adalah bilangan 162 dan 486. Untuk contoh soal yang kedua yaitu lengkapi barisan berikut ini. Jadi tidak semuanya soal itu mengenai angka, ada juga yang berupa huruf, kalimat, dan lain-lain.
Di sini ada barisan huruf yaitu A, D, J, Penyelesaian. Di sini sudah diketahui 3 huruf. Kita disuruh melengkapi 3 huruf yang masih kosong. Sama dengan contoh soal yang pertama, yaitu kita menentukan selisihnya dulu atau beda. Di sini dapat kita ketahui bahwa selisihnya adalah 3. Dari A ke D kita meloncati yaitu A, B, C, D 3. Dari D kita meloncat 3 lagi, D, E, F, G, dan seterusnya. Dari J meloncat 3 huruf yaitu M. Dari M meloncat 3 huruf yaitu P. Jadi huruf tersebut adalah G, M, dan P. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pola pada konfigurasi objek. Pola konfigurasi objek adalah berbagai pola bilangan yang terbentuk dan dipadukan dengan bentuk-bentuk objek yang memiliki polanya sendiri-sendiri. Pola konfigurasi objek dapat kita temui pada pola persegi panjang, pola persegi, pola segitiga, dan pola segitiga Pascal. Tadi sudah kita bahas di awal, nah ini kita ulas kembali. Pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang adalah susunan yang menghasilkan bentuk menyerupai bangun datar persegi panjang. Pola persegi panjang tidak berlaku pada bilangan prima. Ini ada pola-polanya, yaitu ini membentuk pola persegi panjang karena sisinya ini tidak sama ya. Untuk yang pola yang pertama atau suku yang pertama yaitu ada dua lingkaran. Ini yang kedua ada 6 lingkaran, yang ketiga ada 12, dan yang terakhir ada 20. Rumus umumnya yaitu UN sama dengan N kali N plus 1. Yang kedua adalah pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi adalah susunan bilangan seperti persegi sehingga dibentuk oleh bilangan kuadrat. Ciri-cirinya yaitu jumlah sisi-sisinya sama. Ini sisinya sama ya, yaitu jumlahnya ini ada 4, ini 9, dan ini 16. Rumus umumnya ini UN sama dengan N kuadrat. Yang ketiga adalah pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga adalah susunan bilangan yang akan membentuk segitiga sama sisi. Dapat dilihat bahwa ini membentuk segitiga sama sisi. Dengan suku yang pertama ada 1 lingkaran, suku kedua ada 3 lingkaran, suku ketiga ada 6 lingkaran, dan suku keempat ada 10 lingkaran yang membentuk segitiga. Dengan rumus umum UN sama dengan setengah N dikali N plus 1. Selanjutnya adalah pola bilangan Pascal. Pola bilangan Pascal adalah pola bilangan yang diperoleh dari penjumlahan baris pada segitiga Pascal. Ini pada baris pertama dijumlahkan ya, ini berdiri sendiri yaitu berarti jumlahnya 1. Baris kedua 1 plus 1 sama dengan 2. Baris ketiga 1 plus 2 plus 1 sama dengan 4, dan seterusnya. Berikut adalah contoh pola konfigurasi objek. Pada gambar yang pertama ini merupakan gambar pola cross atau plus. Dan gambar yang kedua adalah pola dengan bentuk belah ketupat. Masuk ke contoh soal, yaitu contoh soal 1. Tentukanlah suku ke-100 dari konfigurasi objek berikut ini. Penyelesaian diketahui U1. U1 adalah gambar yang pertama ini terdiri dari 4 buah lingkaran. Kita tulis U1 sama dengan 4. Untuk U2 ini terdapat 8 lingkaran. Kita tulis U2 sama dengan 8, dan U3 adalah 12. B atau beda, nilai beda berasal dari selisih antara suku kedua dan suku pertama, yaitu 8 min 4 sama dengan 12 min 8. 12 min 8 adalah ini, 12
min 8, hasilnya 4, jadi bedanya adalah 4. Ditanya suku ke 100, dijawab kita menggunakan rumus UN sama dengan A plus N-1 kali beda. UN sama dengan 4 plus N-1 kali 4. UN sama dengan 4 plus 4 kali N sama dengan 4N min 4. UN sama dengan 4N. Jadi kita mencari untuk N 100, jadi U100 sama dengan 4 kali 100. U100 sama dengan 400. Jadi suku ke 100 dari konfigurasi objek di atas adalah 400. Sekian penjelasan ini, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.